PT KAI Daob 1 Jakarta menghapus persyaratan antigen untuk para penumpang perjalanan kereta api. Petugas stasiun kereta api Pasar Senen mulai hari ini menghapus pemberlakuan persyaratan antigen atau PCR untuk perjalanan kereta api. Para penumpang yang sudah memiliki tiket tidak lagi dimintai surat swab antigen atau PCR oleh petugas saat akan boarding pass menuju peron. Menurut Humas Daob 1 Jakarta, penghapusan persyaratan tersebut untuk penumpang yang sudah genap vaksinasinya atau sudah komplit vaksinasinya hingga dosis kedua. Bagi yang belum dan atau baru vaksin, tetap harus menyertai surat swab antigen. Terbaru mengenai perjalanan transportasi menggunakan kereta api, khususnya kereta api jarak jauh. Dari Daob 1 Jakarta sendiri, baik pengguna jasa yang berangkat di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen serta beberapa area stasiun lainnya, ini juga sudah diberlakukan mulai tanggal 9 Maret 2022 hari ini. Jadi bagi pengguna jasa yang sudah divaksin sampai dengan dosis kedua, ini tidak perlu lagi, tidak diwajibkan lagi untuk menyertakan bukti pemeriksaan antigen atau PCR. Namun bagi pengguna yang baru divaksin dosis pertama, ini tetap wajib menyertakan bukti pemeriksaan antigen atau PCR. Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat pasca aturan PCR dan antigen ditiadakan bagi penumpang. Sementara itu penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menyambut baik aturan bebas PCR dan antigen. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tampak ramai penumpang yang hendak melakukan perjalanan domestik. Jika biasanya antrian terjadi di pemeriksaan validasi tes COVID-19, kini sudah tidak ada lagi. Hal ini berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri di masa pandemi. Penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis lengkap tidak lagi memperlihatkan hasil tes antigen maupun PCR. Meskipun aturan tes COVID-19 untuk perjalanan domestik tidak berlaku, salah seorang penumpang berharap protokol kesehatan tetap ketat diterapkan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Apa harus nunggu booster 3 dulu sampai berapa persen atau gimana? Tapi ya bagus sih, supaya ningkatin ini juga perekonomian Indonesia juga. Ya balik lagi ke kitanya ya mas, mungkin kitanya lebih ngejaga aja. Kita juga kan nggak tahu nih udah dites atau belum juga ya. Misalnya kita udah dites, tapi emang ada dia terjangkit dari sebelum dites atau sesudah dites kan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi ya udah gimana kitanya ngasih ini aja. Ngejaga jarak atau segala macamnya. Jumlah pergerakan penumpang di Bandara Suta mengalami peningkatan hingga 6% jika dibandingkan dengan hari biasa. Tren peningkatan akan terus terjadi seiring kemudahan persyaratan penerbangan. Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur mulai dipadati penumpang pasca aturan tes antigen maupun PCR tidak diterapkan bagi pelaku perjalanan domestik. Bandara Juanda mencatat kenaikan penumpang telah terjadi sejak awal tahun jika dibandingkan tahun lalu. Rata-rata penumpang penerbangan domestik dapat mencapai 23.000 orang. Rute favorit pilihan dari Bandara Juanda diantaranya Jakarta, Makassar, Bali, Balikpapan, dan Banjarmasin. Pengelola bandara optimistis pasca aturan antigen maupun PCR ditiadakan akan memacu mobilisasi warga memanfaatkan moda transportasi udara. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mulai menerapkan syarat pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN nomor 21 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Aturan baru itu membawa dampak positif berupa peningkatan jumlah penumpang sebesar 15% sejak awal pekan ini. Rata-rata sehari yang biasanya hanya 18.000 penumpang yang terbang dari dan ke Bandara Sultan Hasanuddin kali ini meningkat hingga 21.000 orang. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana pantauan di Bandara Soekarno-Hatta mengenai penerapan tanpa PCR maupun antigen saat melakukan perjalanan udara? Kita akan bergabung bersama dengan Vena Kintan. Vena, seperti apa pantauan Anda? Apakah memang sudah ada peningkatan jumlah penumpang atau bagaimana? Ya Andro,
Dan pemirsa, seperti inilah kondisi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sore hari ini. Kondisinya ini tidak begitu ramai, tapi kalau berdasarkan data per hari ini mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang yang terbang di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini ada sekitar 71.000 penumpang yang terbang di Bandara Soekarno-Hatta. Ini mengalami peningkatan sekitar 6% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Artinya antusias masyarakat ini mulai meningkat setelah dihapuskannya syarat tes antigen maupun tes PCR bagi para penumpang yang terbang menggunakan pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sebelumnya juga kami sudah memantau Andro dan juga pemirsa sebelum masuk ke area Terminal 3 ini. Biasanya sebelum aturan diberlakukan, ini para penumpang diwajibkan untuk melakukan scan aplikasi Peduli Lindungi, tapi kami tidak melihat adanya pemeriksaan yang dilakukan petugas ataupun diminta untuk melakukan scan aplikasi Peduli Lindungi, melainkan untuk pemeriksaan di aplikasi Peduli Lindungi ini dilakukan di masing-masing maskapai. Setelah melakukan check-in, para penumpang diwajibkan untuk mengisi data di aplikasi e-hak yang berada di aplikasi Peduli Lindungi. Barulah dari situ para petugas yang nanti akan menentukan apakah para penumpang ini diwajibkan atau bisa langsung terbang di Bandara Soekarno-Hatta ini. Selain itu, Andro dan juga pemirsa, tidak semua penumpang yang bisa tidak diwajibkan untuk menyertakan hasil tes antigen maupun PCR, melainkan para penumpang yang memang sudah divaksin dosis kedua dan 3 saja yang tidak diwajibkan untuk menyertakan antigen maupun PCR. Sementara bagi para penumpang yang belum divaksin sama sekali ataupun baru divaksin dosis pertama, ini tetap diwajibkan untuk menyertakan hasil tes antigen maupun hasil tes PCR. Sementara pantauan dari Bandara Soekarno-Hatta sore hari ini masih terpantau tidak begitu ramai, tapi dibandingkan dengan Terminal 2 kondisinya jauh lebih berbeda. Sementara demikian, Andro, kembali ke Anda di studio. Vena Kintan mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten.